sekolah kami mengadakan gelar karya kokurikuler sekaligus mengadakan giat lomba yang dilaksanakan oleh seluruh pesertanya dari TK yang berada di lingkungan sekitar SDN Oro-Rombo, sekitar berjumlah 13 TK. Lomba bercerita tingkat KBTK SDN yang diadakan oleh SDN Oro-Rombo tahun ini merupakan salah satu langkah strategis sekolah kami dalam rangka menyambut SPMB yang akan kita laksanakan di bulan Juli tahun ini. Untuk kokurikuler sendiri tujuannya adalah agar anak-anak apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah diperoleh itu bisa ditampilkan di sini. Kemudian ada yang merupakan karya yang bisa dimanfaatkan anak-anak itu sendiri yang berbentuk mungkin mainan. Kemudian ada yang berbentuk makanan yang anak-anak itu bisa berhasil di sini tentunya dalam bimbingan guru. Sekaligus untuk menampilkan di sini adalah kerjasama dengan orang tua. Mulai dari kemarin sudah persiapan luar biasa. Lah ini untuk gebyarnya. Kemudian tujuannya untuk anak-anak TK yang hari ini dihadirkan itu satu ada lomba mewarnai, yang kedua ada lomba bercerita. Harapannya sekolah ini bisa mewadahi anak-anak TK yang punya bakat menggambar atau mewarnai dan juga mendongeng. Dan harapan yang utama adalah bisa mewadahi karya dari anak TK yang nantinya mungkin kami dipercaya untuk mewadahi untuk bisa anak-anak TK itu bisa melanjutkan ke jenjang SD-nya. Itu harapan dan tujuan yang kita laksanakan hari ini. Sangat mengapresiasi, sangat menghargai kegiatan yang sudah dilaksanakan rutin setiap tahunnya, khususnya untuk gelar karya ini dalam rangka untuk mewadahi kreativitas, bakat, dan minat anak-anak kita. Ya, jadi hari ini kami mengikuti lomba bercerita, lomba mendongeng untuk anak TK di SD Negeri Oro-Rombo. Jadi kegiatan ini bertujuan juga untuk menjaring potensi anak-anak ya, juga melatih mental anak-anak dalam bercerita, berani tampil di depan publik, dilihat banyak orang seperti ini. Jadi harapan kami orang tua ya untuk anak kedepannya dia akan semakin berani, punya pengalaman lebih berani tampil di depan banyak orang ini ya, untuk melatih percaya dirinya dan juga untuk melatih kemampuannya dalam berimprovisasi, kemudian menyampaikan cerita dengan gaya bahasanya sendiri dan juga ekspresinya ini mendukung kemandirian anak juga. Kami ucapkan terima kasih kepada SDN Oro-Rombo yang telah melaksanakan kegiatan lomba bercerita, yang mana lomba bercerita ini saya rasa jarang untuk anak-anak tingkat TK, sehingga di mana anak-anak kami yang usia TK ini diberi kesempatan untuk mengekspresikan dirinya dalam bercerita. Jadi kita sebagai orang tua mendukung anak-anak agar mereka lebih maju dan percaya diri. Senang sekali dengan kegiatan pagi hari ini ada lomba bercerita tingkat TK, karena saya sebagai praktisi yang bertemu dengan anak-anak, event seperti sekarang ini jarang sekali. Harapannya ke depannya mungkin yang lain terinspirasi dan SD Oro-Rombo menjadi inspirasi untuk SD-SD yang lain. Iya, di sini ada beberapa TK yang ikut bergabung dalam lomba bercerita yang diadakan SDN Oro-Rombo dengan anak-anak yang sejumlah 100 lebih. Anak-anaknya sungguh-sungguh luar biasa. Mereka berani tampil, bercerita dengan lancar, giat, dan penuh ekspresi. Nggak nyangka anak sekecil itu sudah berani maju ke depan panggung, di depan teman-temannya untuk menceritakan semua apa yang ingin diceritakan dengan temanya. Halo, namaku Arfat, namaku Angel. Tadi aku bercerita tentang si Upik tidak mau tidur. SD Oro-Rombo mengadakan acara yang sangat luar biasa pada
hari ini, yaitu ada gelar hasil karya yang dilaksanakan oleh anak-anak beserta wali murid dan juga diadakan lomba bercerita tingkat TK, PAUD, dan RA. Alhamdulillah luar biasa sekali acara di SD Oro Rombo kali ini karena bisa melatih kreativitas, kemandirian, percaya diri anak-anak khususnya di bidang literasi dalam lomba mendongeng pada siang hari ini. Semoga ke depan SD Oro Rombo bisa mengadakan kegiatan yang lebih menarik lagi, mendapatkan siswa yang lebih banyak lagi dan lebih menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih SD Oro Rombo sudah mengadakan lomba mendongeng ini. Semoga dengan ini SD Oro Rombo semakin maju dan semakin berjaya. Terima kasih. Hari ini SDN Oro Rombo mengadakan gelar karya siswa untuk kokurikuler dan saya sebagai komite sekolah diundang untuk menghadiri dan alhamdulillah saya bisa hadir dan menyaksikan di sini dan acaranya sangat ramai sekali karena kita juga mengundang untuk anak-anak TK lomba bercerita dan kita ada banyak peserta dan semuanya bagus-bagus sekali. Acara gelar karya kokurikuler ini jadi kita mengusung tema kewirausahaan. Jadi untuk setiap siswa nanti itu keliling di stand-stand yang sudah disediakan. Nah, di sini ada fase A, B, dan C, kelas 1, 2, 3 dan 4, 5 dan 6. Di situ setiap kelas itu mengusung subtema masing-masing. Contohnya seperti di kelas 3 dan 4 ini. Oke, saya bisa ke sini ya. Contohnya dalam kelas 3, 4 ini kita mengambil tema kewirausahaan yaitu membangun kreativitas siswa dan menebar manfaat dari barang bekas. Jadi di kelas 3 dan di kelas 4 ini kami menyajikan dari barang-barang bekas untuk dimanfaatkan, didaur ulang menjadi hasil karya yang dapat bermanfaat. Contohnya seperti di kelas 4 ini, permisi. Nah, ini anyaman dari sedotan bekas. Jadi dari sedotan bekas dibuat anyaman, bisa digunakan sebagai kotak pensil atau tempat gantungan kunci juga bisa. Ini ada gantungan kunci juga, ada mobil-mobilan dari kardus dan juga di kelas 3 seperti ini. Ini ada rumah-rumah dari kardus bekas dan ini teknik pewarnaannya menggunakan sablon. Di sablon manual yang menggunakan adalah digunakannya pakai sikat itu sama sumbo atau pewarna makanan. Jadi menggunakan teknik manualnya. Terus ini bisa dibuat kotak tisu juga. Tetap pewarnaannya juga menggunakan teknik sablon. Jadi anak-anak nanti untuk dari kelas lain muter itu bisa menanyakan bagaimana cara pembuatannya, bahan dasarnya apa, seperti itu. Dan juga ini juga bisa diperjualbelikan. Nanti bisa ditanyakan ke setiap stand masing-masing. Saya mengerjakan tugas untuk presentasi di depan, mengerjakan tugas dari fase A, fase B, dan fase C. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar SDN Oro Rombo Kota Madiun. Pada semester 2 kali ini kami menggelar gelar karya kokurikuler dengan tema kreativitas siswa dengan memanfaatkan kerajinan tangan dari bahan bekas. Memperkenalkan dari kegiatan kami, kegiatan kokurikuler hasil karya dari anak kelas 3 SDN Oro Rombo Madiun. Kreasi dari kelas 3 ada rumah, ada tas, dan ada tempat pensil dan lain-lainnya. Kita membuat rumah memakai warna sombo. Kita senang membuat kreasi ini. Kita bikin kreatif,
kalau ada barang bekas kita bisa membuat apapun yang kalian mau ya. Kali ini kokuler kita yaitu dengan menggunakan kardus-kardus bekas kita bentuk, kita hias supaya menjadi lebih bermanfaat dan berguna. Hasil karyanya berupa macam-macam ya, yang dari kardus bekas ada untuk tempat tisu, ada kita bentuk rumah-rumahan, ada tempelan untuk dinding. Tujuannya kita untuk mengurangi sampah ya, sampah yang bisa didaur ulang kita bentuk dengan cantik, bisa dimanfaatkan. Alhamdulillah hasilnya luar biasa menurut saya. Kita di sini ada berjualan kotak pensil, tempat remote dan jas, sama ada tempat kotak pensil lagi. Bahannya dari kaleng bekas, botol bekas, dan sedotan. Semua ada, tempat bahan ada, tempat pensil ada, dan ada tempat minuman seperti ini. Juga ada yang bahannya dari stik es krim, dan ini ada rak susun, dan harganya murah, cuman 10.000. Semua ini dari bahan-bahan bekas. Ayo teman-teman, diborong. Ini terbuat dari sedotan, kain, cotton bud, nih tutup botol. Ini terbuat dari botol bekas sama dengan kain. Kami membuat sendiri bersama teman-teman kita. Gelar karya hasil karya kokurikuler dari fase C, yaitu dari kelas 6, kami memanfaatkan tumbuhan rami untuk membuat hiasan dinding dengan tema merajut kreativitas menumbuhkan jiwa wirausaha melalui karya makrame untuk hiasan dinding. Ini semua hiasan dinding yang dibuat dari benang rami yang disusun sehingga bisa menjadi hiasan rami seperti ini. Mereka merajut satu persatu dengan sangat sabar dan telaten sehingga makrame tersebut bisa disulap menjadi hiasan dinding yang sangat indah. Selain dari hiasan dinding, anak-anak juga bisa membuat seperti gantungan kunci, gelang, hiasan gelang tangan maupun dari kalung. Acaranya rame, seru, dan teman-temannya semangat. Alhamdulillah dagangan kita laris manis. Semoga dagangan yang lain cepat habis. Halo, ini ada bazar di sini. Tadi habis belanja aneka olahan utri. Rasanya enak-enak banget. Selamat pagi, kita perwakilan dari kelas 5A. Hari ini kita akan memperkenalkan produk kita dari kelas 5A, yaitu utri bola-bola pelangi. Inilah hasil dari utri-utri pelangi dari kelas 5A, kue tradisional yang terbuat dari ketela dan kelapa muda. Kami dari SD Rombo, ini dari kelas 5B, kami mengeluarkan ada utri isian original, ada utri nangka, ada utri pandan, dan utri pisang. Tujuan bazar ini adalah untuk melestarikan makanan tradisional Indonesia. Halo teman-teman, halo adik-adik. Saya dari Kalbi Nutrisional, dari Sususi. Sususi, seriously bikin tinggi. Sususi, susu pertumbuhan untuk mendukung pertumbuhan anak-anak SD Oro-Rombo. Saya tadi mendapatkan penghargaan dari sekolah, penghargaan pencaksilat jurus juara 1 pencaksilat putri jurus bebas usia dini 2. Saya hari ini mendapat penghargaan kejuaraan pencaksilat dari ini juara 1 jurus tangan kosong IPSI. Ini juara 1 beregu IPSI. Saya hari ini juga mendapatkan penghargaan. Ini jurus bebas Solo Kreatif Putri. Ini jurus bebas jurus tangan kosong IPSI.
Sekarang ini saatnya sesi bercerita dari Pak Heri, yaitu pendongeng nasional. Pakai sepatu, pakai jam tangan, pakai topi, dia bawa mie. Siapa yang siap dengan cerita? Halo teman-teman, saya Kak Ferry Dewa Unsa, pendongeng nasional dari Bojonegoro. Hari ini Kak Ferry berada di SDN Oro-Oro Ombo, Kota Madiun. Unsa seneng hari ini? Seneng Kak. Antusias kegiatan hari ini luar biasa. Ada lomba bercerita, adalah tempat untuk anak-anak berkreasi, bermain peran, di mana itu akan mengembangkan aspek perkembangan anak. Untuk SDN Oro-Oro Ombo, Madiun, luar biasa. Kamu bisa sekolah di sini mau? Mau Kak, aku mau sekolah di sini. Kembangkan acara seperti ini biar bisa menggali bakat anak-anak bangsa Indonesia. Terima kasih. Iya, terima kasih. Saya tadi menjawab pertanyaan Kak Ferry yang ditanya apa pesan moral dari cerita itu. Pesan moralnya, kita harus selalu membantu orang susah. Demikian seluruh rangkaian acara hari ini, mulai dari pembukaan, lomba cerita, kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan anak-anak SD kelas 1 sampai kelas 6. Semuanya berjalan dengan lancar, anak-anak happy, anak-anak TK, semuanya banyak yang hadir di SD ini. Dan semuanya merasa